Kalau pelaku pembulian mungkin saya nggak akan spill orangnya ya, cuma ada satu temen cowok, dia itu kita selalu 1-2 1-2 1-2. Rankingnya tuh selalu 1-2 1-2. Kejar-kejaran ya, iya, Rila? Okay. Tapi aku selalu di bawahnya. Jumpa kembali Sobat Visma dengan saya Imelda Yuniar di serial Smartcast Smagi TV Podcast. Nah, kali ini serial Smartcast-nya mengusung tema terkait permasalahan yang terjadi pada remaja. Tentunya di era saat ini banyak banget nih permasalahan yang terjadi pada remaja. Bahkan terkadang remajanya itu sendiri kesulitan untuk mengontrol apa yang mereka lakukan. Nah, di mana mungkin bagi sebagian orang tua, guru, atau bahkan remajanya itu sendiri, topik ini sangat cocok dan hangat untuk dibicarakan. Nah, pada serial Smartcast kali ini kita mengundang narasumber dari salah satu Bapak Ibu Guru yang ada di SMA Negeri 1 Giri dan juga Duta Anti Bullying yang ada di SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang super duper kece ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Rila? Alhamdulillah sehatnya. Alhamdulillah baik sehat. juga. Oke, nah sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para Sobat Visma yang sedang menonton. Silakan. Rila dulu? Iya, Silakan. boleh. Ya, monggo Rila. Nama aku Azhara Amarila Milani Swayudi, masih kelas 2 SMA, umur aku masih 16 tahun. Aku selaku Duta Anti Bullying di SMA Negeri 1 Giri Taruna Bangsa. Terima kasih. Pak Galus. Pak Galus. Saya sekarang? Ya, Iya. baik. Nama saya Muhammad Galuta Prayogi. Saya adalah guru sejarah di SMA 1 Giri. Ya, guru sejarah. Jadi guru sejarah yang mengajar sejarah masa lalu seperti itu ya. Jadi kalau kita mau ingat masa lalu seperti itu ya ke saya saja nanti. Siap, oke. Nah, dari Pak Galus sendiri dan juga Rila mungkin bisa dong untuk ceritain pengalaman dalam hidup yang membawa kalian berdua sampai pada titik ini. Mungkin pengalamannya boleh yang cerita menyenangkan nih, atau bahkan menegangkan, atau mungkin menyedihkan. Silakan. Pak Galus. Kayaknya menyedihkan. Kayaknya menyedihkan semua ini Menyedihkan hidupnya. semua Iya, ya. iya, Menyedihkan semua. Ya, Gak ada yang silakan menyenangkan. dong. Ceritain ke Sobat Visma semua. Ya, jadi saya dulu ya. Iya, Rila ya. boleh, Oke. boleh. Jadi pengalaman yang menyenangkan dulu ya. Jadi kalau ngomong menyenangkan tentu saja saya sendiri pribadi dulu pernah ketika kuliah itu istilahnya kayak hidup itu di kuliahan itu banyak teman nih. Oke. Banyak teman, sehingga banyak kenalan. Nah, sehingga saya itu merasa bahwa saya banyak teman, itu banyak ilmu gitu. Sharing ilmu dengan teman-teman saya. Nah, tetapi karena saya itu punya satu kelemahan yaitu introvert, sehingga banyak teman itu ternyata menjadi hal yang kurang menyenangkan juga bagi saya, karena banyak teman itu bikin saya jadi pusing. Kayak kalau banyak orang itu pusing, nah sehingga kemungkinan kalau terlalu banyak berinteraksi itu saya itu kehilangan banyak energi. Capek gitu ya? Ya, capek. Oke. Nah, sehingga jadi guru itu bagi saya itu menyenangkan gitu ya, karena saya bisa sharing ilmu dengan anak-anak, sharing ilmu dengan guru yang lainnya juga. Tetapi satu sisi saya setelah pulang sekolah itu capeknya luar biasa, karena sama siswa yang segitu banyaknya, ada berpuluh-puluh siswa yang saya ajar tiap hari, kemudian dengan Bapak Ibu guru di SMA 1 Giri yang juga banyak luar biasa seperti itu, sehingga ketika saya berinteraksi itu capeknya luar biasa. Nah, sehingga itulah hidup, kadang-kadang kita menyenangkan, kadang kita juga menyedihkan, capeknya juga ada seperti Iya. itu. Kalau Rila sendiri gimana? Kalau dari aku kayaknya nggak ada yang menyenangkan ya. Waduh. Hidupnya. Kayaknya pahit semua hidupnya. Iya. Waktu kelas 8 itu kan marak-maraknya COVID-19. Iya. Itu aku bukan tipe orang yang suka belajar lewat HP. Jadi selama setahun lebih aku nggak pernah ngerjain tugas. Bener-bener nol putul ngerjain tugasnya. Kecuali Zoom meeting itu baru bisa hadir karena di absen. Kalau tugas aku nggak pernah ngerjain sama sekali. Terus akhirnya dari kelas 8 itu kelempar dari 10 besar. Nah, itu karena orang tua aku sendiri, biasalah orang tua kalau anaknya nggak ranking itu kan pasti dimarahi. Ya itu akhirnya yang
merubah akhirnya sampai sekarang mau jadi lebih baik daripada yang kemarin gitu. Oke. Nah, dari pengalaman yang sudah dijelaskan tadi, ada nggak sih bahan yang bisa dijadikan pembelajaran ya atau evaluasi untuk diri sendiri agar bisa lebih baik lagi ke depannya mungkin? Ya, saya dulu ya. Ya. Evaluasi kemungkinan yaitu karena saya introvert, mencoba untuk belajar dari ekstrovert seperti itu. Karena kalau misalnya saya introvert terus, yang istilahnya kayak ansos terus seperti itu, maka saya rasa saya tidak akan bisa berkembang. Karena yang namanya manusia ya, itu kan makhluk sosial. Dalam arti kita membutuhkan orang lain untuk bisa hidup bersama kita seperti itu. Nah, sehingga perlu adanya perbaikan diri saya sendiri dari yang awalnya introvert seperti itu, mulai mencoba untuk mencari rekanan, mencari mitra seperti itu, mencari teman untuk menambah pengalaman, juga menambah istilahnya kayak menambah kesempatan untuk bisa berkembang atau mengembangkan diri sendiri seperti itu. Ya. Kalau Rila sendiri gimana? Sama kayak Pak Galuh, karena dari diri kita sendiri juga harus ada perubahan. Ya, 1 tahun kan bukan waktu yang mudah ya buat berubah tiba-tiba dari kita zona nyaman main HP terus tiba-tiba disuruh belajar luring gitu kan, sekolahnya itu tiba-tiba disuruh kayak gini culture tatap shock lah muka. istilahnya. Iya, ya, betul. Terus habis itu ya di situ langsung mikir kok teman-temanku semua pada pinter gitu loh. Aku sendiri yang ketinggalan. Jadi dari situ mulai belajar, tapi ya susah. Iya, Karena nggak punya partner yang bisa ngimbangi gitu. Karena aku sendiri dari nol. Kalau teman-teman kan emang udah pada pinter, mereka mau bekerja keras waktu COVID-19, aku enggak gitu. Itu sih yang susah. Oke, nah dari pencapaian yang sudah disebutkan tadi, ada nggak sih salah satu mungkin pencapaian yang paling membanggakan atau bikin kalian kayak wah luar biasa banget nih diriku? Ada nggak sih mungkin dari Pak Galuh dan juga Rilanya sendiri? Saya dulu ya. Iya. Oke. Kalau pencapaian yang luar biasa itu, kalau yang di era mungkin dari SD dulu ya. Saya dulu SD itu pencapaian luar biasa itu adalah bisa mengupas kulit mangga. Wah, luar biasa Serius, itu ya Pak? serius itu begitu luar biasa karena memang kulit mangga itu dulu kan ngupasnya kan pakai pisau ya. Dan saya itu dulu nggak bisa gitu, nggak gitu. Nah, sehingga ketika SD kelas berapa itu saya lupa, itu sama orang tua diajari ngupas mangga, saya bisa sendiri, itu luar biasa. SMP, kalau SMP dulu prestasinya apa ya? Saya SMP itu stuck ya hidup saya itu, nggak ada apa-apa ya, karena kayak ya hidupnya lempeng aja gitu, nggak ada yang menarik seperti itu. Kalau baru SMA ini mulai saya banyak hal-hal yang yang bisa berkesan. Saya berkesan seperti itu, karena kayak misalnya SMA itu dulu ikut lomba-lomba dan sebagainya, itu saya sering ikut lomba meskipun pada akhirnya kurang berhasil ya, kurang beruntung seperti itu. Nah, sehingga tapi itu luar biasa, bagi saya luar biasa karena saya pengalaman. Kalau di masa kuliah itu hal yang berkesan bagi saya itu ya tentu saja saya banyak relasi, banyak teman yang berbeda kultur seperti itu. Nah, sehingga bagi saya itu hal yang luar biasa karena saya melihat bahwa budaya Banyuwangi dengan budaya di daerah luar Banyuwangi itu ternyata beda jauh. Nah, sehingga saya tahu bagaimana cara untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda tadi itu. Sekarang ini saya prestasi yang luar biasa itu adalah saya bisa mengantarkan anak-anak untuk juara lomba-lomba seperti itu. Masuk nilai ini. Ini kemarin juara berapa? Juara 2 ya, kemarin juara 2 lomba LCC kebangsaan di UNY kemarin juara 2 seperti itu. Keren banget. Terima kasih. Semakin jaya. Nah, kalau Rila sendiri gimana nih Rila? Kalau Pak Galuh tadi kan bilang SMP-nya yang biasa aja. Aku SD-nya. SD-nya tuh biasa aja. Rankingnya tuh ya ranking 23, 25. Itu bodoh. Standar lah. Iya. Bener-bener kecil banget rankingnya. Terus di SMP itu waktu SMP itu kaget soalnya temen-temennya pinter-pinter. Terus waktu tes masuk SMP, aku SMP 2, itu waktu tes masuk SMP itu kan ada kelas unggulannya. Jadi dites, nah ternyata nama aku tuh masuk gitu. Nah terus akhirnya di SMP itu ada satu temen cowok, dia itu kita selalu 1-2. Rankingnya tuh selalu 1-2. Kejar-kejaran ya? Iya, tapi aku selalu di bawahnya, nggak pernah di atasnya gitu. Jadi kayak gitu tuh akhirnya waktu SMP kelas 9, kayak kalau lagi main sepak bola kan ada bahasanya killing and the game ya Pak.
Apa itu? Iya kan? Ada Bahasa bahasa keren di itu. sepak bola Killing and the Game. Oke. Jadi tiba-tiba waktu kelas 9 pengumuman itu ternyata aku yang dapat ranking 1 Masya paralel. Allah. Itu gitu. pasti kayak kebanggaan sendiri Iya, ya Rila bagi bener. diri kamu sendiri. Soalnya dulu nggak pernah. Oke, itu first time kamu dapat juara 1 Rila. Iya, first time. Oke, gimana perasaannya Rila? Seneng deg-degan, tapi nggak bisa nangis. Oke. Gitu loh. Biasanya kalau kita seneng itu nangis gitu kan, tapi ini nggak bisa gitu loh. Oke, ya, siap. Itu. Nah, dari Pak Galuh dan juga Rila sendiri, kira-kira alasan apa sih yang mendorong kalian berdua untuk menjadi seseorang yang peduli atau bahkan aktif nih dalam dunia pendidikan? Motivasi berarti ini Iya, ya, motivasi. istilahnya seperti itu. Berarti motivasi kenapa kok saya bisa aktif di dunia pendidikan? Itu karena saya yang pertama tentu saja alasan yang ini ya masuk akal ya, karena Iya. saya kuliah di pendidikan. Oke. Jadi saya kuliah di UM seperti itu, yang mana UM ini memang basicnya adalah memang kuliahnya orang-orang pendidikan ini. Nah, yang kedua, karena saya melihat gini, saya punya impian yang cukup aneh, tapi bagi saya itu kayak nggak mungkin deh. Cuma saya mikirnya jangan-jangan mungkin aja ini. Coba apa? Apa Pak? Apa? Saya pengen jadi menteri pendidikan. Wah. Wah. Masya Dulu Allah. dulu. Oke. Tapi kenapa kok saya pengen pendidikan? Karena saya melihat bahwa Indonesia ini pendidikannya masih mengarah kepada apa istilahnya ya, kayak budaya Barat. Oke. Yang mana budaya Barat ini sama budaya Indonesia yang ketimuran itu beda. Harusnya kita itu tetap menjunjung tinggi budaya ketimuran dan juga pendidikan kita ya harus ketimuran seperti itu, yang ketimuran, bukan yang kebarat-baratan. Yang mana kita sekarang contohnya aja gini, kayak misalnya bagaimana gaya hidup orang-orang di sekolahan ini yang apa ya mohon maaf hedonisme seperti itu, yang mana hedon ini adalah termasuk budaya Barat seperti itu. Kalau ketimuran kan ini kan kesopanan, tata krama seperti itu, yang mana di Indonesia saya rasa itu mulai berkurang. Nah, sehingga saya pengen mengubah, Memperbaiki itu ya, lah, Pak. memperbaiki hal itu, yang mana kurikulum di Indonesia itu bukan kurikulum yang menghafal rumus-rumus, kemudian ini menghitung, bukan sebenarnya. Kita harus memperbaiki dulu dari dasarnya, yaitu tata krama dan juga akhlak dulu. Karena kita ketimuran tadi itu. Ketimuran itu seperti itu. Nah, itu sih. Oke, Adab wah, lebih luar tinggi biasa daripada ilmu Iya, ya. Ya, betul betul, banget. betul, adab. banget. Nah, kalau Rila sendiri gimana? Karena aku punya sosok inspirasi. Ini Emma Watson. Emma kenal? Pak Galuh kenal? Emma Watson. Pernah dengar namanya sih? Yang Pernah dengar main namanya. di Hermione Harry Potter. Harry Potter ya. Iya, itu yang oke. jadi perempuan, dia itu aktivis. Oh ya. Jadi pengen sebenarnya jadi aktivis, tapi kayaknya nggak mumpuni gitu loh sama diri saya sendiri. Terus akhirnya satu lagi yang ngebuat saya akhirnya peduli sama lingkungan itu satu laki-laki Oke. dari boyband grup Korea, Oke. nama Kim Namjoon dari Oke, BTS. tahu. Iya, tahu kan? Tahu dong. Iya, itu. Pak Galuh tahu? Nggak tahu pasti. Bukan K-popers Pak Galuh. Saya sukanya Blackpink ya. Oke. Oke. Gimana Rila dari Kim Namjoon? Dari Kim Namjoon itu aku bisa belajar kalau misalnya dia itu dari kecil udah dikasih kayak TV DVD buat nonton bahasa Inggris dari kecil. Jadi dia tuh dari kecil belajarnya otodidak sendiri gitu. Jadi dari situ waktu ngelihat latar belakangnya sampai sekarang akhirnya bisa jadi duta besar Korea Selatan, itu jujur menginspirasi banget sih. Oke. Gitu. Makanya sekarang Rila berhasil untuk menjadi duta anti bullying di SMA Negeri 1 Giri. Keren banget Rila. Keren. Keren juga, padahal juga keren. Nah, oke, yang terakhir nih, ada nggak sih pesan atau nasihat yang bisa disampaikan kepada sobat Visma semua untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi mungkin ke depannya? Silakan mungkin dari Pak Galuh atau Rilanya terlebih dahulu. Kayak dulu ya. Iya, Ya, silakan. Pesan kepada para penonton. Iya, para penonton. Sobat Visma namanya. Sobat Visma, Pak. Sobat Visma. Iya, betul banget. Pesan-pesan dari saya itu belajar. Belajar. Belajar tetapi tidak meninggalkan adab. Jadi adab ini bukan azab loh ya, bukan Ya, azab siap. Indosiar itu bukan, tapi ini adab. Adab itu adalah sopan santun dan tata krama seperti itu. Yang mana sopan santun nggak hanya ke orang tua, tetapi ke sesama teman juga seperti itu. Yang mana kalian utamakan adab.
Setelah kalian beradab, setelah kalian sopan santunnya itu bagus ada, tata keramanya ada, barulah kalian bisa belajar hal-hal yang akademis. Seperti itu. Jangan kebalik, jangan kalian menghafalkan MTK dulu, trigonometri, Pitagoras dulu, jangan. Siap. Tetapi usahakan kalian menghormati dulu orang tua kalian. Kalian patuh dengan agama kalian dulu, seperti itu baru kalian belajar. Karena kalau kebalik, maka saya rasa nanti Ilmunya nggak berkah ya, ilmunya nggak berkah gitu. Betul. Nggak berkah, ilmunya nggak berkah. Istilahnya kalau istilah keren itu offset gitu. Kalian offset hidup kalian, nah itu ya. Nggak paham sepak bola ini. Oke. Offset istilah sepak bola ya, Pak? Iya. Oke. Offset istilah sepak bola. Nah, dari Rila sendiri ada nggak sih nasihat untuk para sobat Visma di luar sana, Rila? Buat temen-temen bener tak lo itu belajar, pokoknya itu belajar itu ada 3 hal: usaha, niat, sama doa. Oke. Kalau dari 3 ini nggak jalan, nggak kayak siklus, itu nggak bisa, nggak berhasil gitu loh. Usaha tanpa niat sama doa itu nggak ada apa-apanya. Doa tanpa niat sama usaha juga nggak ada apa-apanya. Jadi ketiganya itu harus jalan bareng gitu. Siap. Wah, Sobat Visma, memang kedua narasumber kita hari ini no kaleng-kaleng pokoknya. Nah, Sobat Visma, setelah kita tanya-tanya tadi terkait profil dari kedua narasumber kita, saat ini kita akan langsung masuk ke topik pembahasan, yakni terkait permasalahan yang ada pada remaja. Nah, ini aku mau tanya nih kepada Pak Galuh dan juga Rila sendiri. Nah, apakah kalian pernah mengalami permasalahan yang ada pada remaja saat ini, seperti misalnya pernah dibully atau pernah mengalami permasalahan percintaan seperti itu? Mungkin bisa diceritakan kepada Sobat Visma semua. Yang remaja dulu. Yang remaja dulu, oke. Ini nggak tahu ya Mel masuk bullying atau enggak. Kayaknya ini waktu TK atau SD. Waktu itu ekonomi keluarga emang lagi susah. Jadi dan kebetulan aku anaknya suka makan pindang, ikan tongkol gitu. Iya. Jadi waktu itu sama ayah cuman dibawain nasi sama pindang. Nah akhirnya aku di kelas itu makan nasi sama pindang itu. Tiba-tiba temanku ngomong gini, nyeletuk, itu bukannya makanan nenek kucing ya? Gitu, nyeletuknya tuh gitu loh. Terus akhirnya aku sedih, soalnya makanan yang tak makanin ternyata makanan nenek kucing gitu. Kamu ngiranya itu makanan kucing, Iya, karena kamu belum tahu. Iya gitu loh. Terus akhirnya aku nanya waktu pulang ke ayah, emang iya ta ikan pindang itu makanan nenek kucing gitu kan? Terus akhirnya sama ayah ngomong, iya memang ikan pindang itu makanannya kucing gitu loh. Terus ayah tuh ngomong, nggak apa-apa ya, sabar dulu, nanti kapan-kapan dibeliin yang lain gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu menurutku bukan bullying, bukan apa. Kalau masalah percintaan nggak. Rila nggak ada masalah percintaan jadi. Mungkin selain tidak dari mau takut Mel. Takut sama lelaki. Takut sama lelaki. Aduh, bahaya nih. Nah, Rila mungkin dari selain yang kata kamu mungkin dibully itu, apakah ada mungkin problem lain yang pernah kamu alamin selama kamu sekolah? Kayaknya nggak pernah Mel, soalnya aku itu anaknya marahan. Takut semua dong? Iya, takut semua, galak. Jadi aku nggak pernah ngerasain yang namanya dibully. Siap. Karena aku kalau ngomong suaranya keras ke orang, tapi ya memang gini. Memang itu Rila, sebenarnya Rila. Nggak ada, aku niatnya nggak ada yang mau kasar gitu loh ke orang lain. Tapi memang suaranya keras, jadi orang itu mikirnya aku marah gitu. Kalau Pak Galuh sendiri gimana Pak? Ini kayaknya pengalaman percintaan. Iya, ini kayaknya percintaan paling banyak, paling kompleks ini Mel. Bullying ya. Bullying. Pengalaman bullying mungkin kalau yang pertama tentu saja mungkin dulu SD itu belum pernah begitu ya, SD belum pernah begitu. Terus kemudian kalau masa SMP itu sering SMP itu dibully. Gini, karena SMP saya dulu tuh SMP yang unggulan ya. Dan kebetulan orang tua saya itu kalau dibandingkan dengan orang tua yang di teman-teman saya yang lain SMP dulu itu jauh. Dalam hal statusnya itu beda jauh gitu. Nah, saya dibully gara-gara itu. Jadi orang tua yang lainnya itu istilahnya kayak mereka orang-orang ya, mohon maaf ya, mereka orang-orang kaya seperti itu, orang-orang yang punya duit banyak, pengusaha seperti itu. Nah, sedangkan orang tua saya itu ya mohon maaf banyak pegawai negeri biasa seperti itu, tentara seperti itu kan. Tentara dengan ya kalau kita tahu gaji tentara kan seperti itu ya. Nah, sehingga kurang sepadan sama teman-teman saya yang bapaknya pengusaha seperti itu. Nah, sehingga saya mungkin dulu SMP dibully ketika
dalam hal ekonomi seperti itu, Kalau pelaku pembulian mungkin saya nggak akan spill orangnya ya, cuma memang untuk pelaku pembulian ini saya berharap jangan membuli lah gitu ya, jangan membuli seperti itu. Kalau pembulian ya memang harus menjadi hal yang kita kritisi seperti itu. Kita harus aware dengan lingkungan sekitar, yang mana saya sendiri karena saya pernah dibully, jadi saya merasa bahwa memang harus di-cut seperti itu, harus di-cut ya. Nah, Pak Galuh sendiri kira-kira udah maafin nggak sih orang-orang yang pernah ngebully Pak Galuh sendiri? Kata Gus Dur, memaafkan. Oke, memaafkan. Maafkan ya, tetapi melupakan itu tidak. Oke. Luka itu yang paling sulit dihilangin ya Pak? Iya, Betul. betul. Siap. Nah, Pak Galuh dan juga Rila, dalam segi dunia pendidikan sendiri, menurut kalian berdua nih, apa sih permasalahan utama yang paling sering dialami oleh remaja saat ini kira-kira? Monggo, remaja. Iya, remaja. Sama aja. Kayaknya yang pertama itu pasti otak nggak sih, Mel? Oke. Kalau maaf ya Pak Galuh, karena kita kan perempuan nih, Mel. Iya, oke. Kalau sebagai perempuan itu kan biasanya banyak orang yang ngomong kalau misal perempuan itu harus di bawahnya laki-laki. Oke. Dari dulu patriarki itu kan selalu seperti patriarki. itu, gitu loh. Jadi kan biasanya perempuan tuh harus punya 4, brain, beauty, behavior, behave, gitu kan. Mereka tuh harus punya itu. Jadi kadang banyak para remaja itu akademisnya itu mereka yang kesulitan kadang mereka itu ngerjain matematika itu sambil nangis-nangis, gitu loh. Dan putus asa karena nggak ngerti jalannya ini harus kemana. Ya aku juga gitu sih. Iya, aku juga ngalamin Rila. Kita sama Rila. Dan nggak hanya matematika tapi pelajaran yang lain itu juga bikin gimana gitu. Terus masalah ini sih fisik. Biasanya kan orang zaman sekarang kan suka ngomentarin fisik gitu kan. Tapi ngomentarinnya tuh secara tersirat gitu loh, Mel. Bilangnya mereka itu bercanda, tapi itu kedoknya itu bullying. Waktu itu di mana ya? Itu pernah kejadian. Jadi temanku itu nilainya jelek, Mel. Di bahasa Inggris jelek gitu nilainya. Terus akhirnya sama gurunya ini dipanggili, dapat berapa nilainya. Karena ngoreksi sendiri, bukan dikoreksi sama orang lain. Lalu teman saya baku banget, nggak mau ngomong karena malu, karena nilainya jelek banget gitu. Akhirnya dia maju, Mel, nunjukin, Bu ini kertas saya, ini nilai saya. Nah, temen cowok ini satu lagi itu ada yang ngomong, loh kamu kok cuma bener 1, dia gitu bilangnya. Dan itu dia itu bilangnya yang keras banget gitu loh, Mel, ngomongnya. Jadi orang lain sampai dengar gitu? Iya, orang lain tuh sampai dengar. Akhirnya dia itu lari kamar mandi dan telepon aku. Dia ngomong, emang aku ini sebodoh itu di waktu itu pelajaran bahasa Inggris. Emang aku ini sebodoh itu di pelajaran bahasa Inggris sampai teman-teman itu harus tahu kalau nilaiku tuh cuman bener 1 gitu. Itu sih yang paling nyesek sampai saat ini. Soalnya padahal dia tuh pinter, cuman nggak pandai aja di bahasa Inggris. Kan emang manusia itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Betul banget, Rila. Kalau Pak Galuh sendiri, menurut Pak Galuh apa nih Pak permasalahan utama yang dialami para remaja saat ini, Pak? Permasalahan utama ini dari pendidik ya, saya sebagai pendidik itu melihat, kalau saya sih based on data ya. Jadi saya melihat data yang dirilis oleh KPAI, mungkin saya melihat kemarin itu. Ini kalau remaja itu biasanya masalah percintaan. Biasanya loh ya, umumnya seperti itu, percintaan. Karena kalau kita melihat remaja itu kan adalah masa-masa atau fase-fase di mana mereka ini sedang labil-labil dalam cinta kan. Iya, gitu. betul. Kadang mereka kalau mereka baru kenal sama cowok seperti itu atau sama cewek itu yang baru kenal, baru melihat, wih cantik nih, wih ganteng nih, gitu langsung berbunga-bunga. Iya. Hatinya hangat, kelepek-kelepek ya, Pak ya? Kelepek-kelepek seperti itu. Wih, keren ini kan. Tapi kalau sudah lama gitu kan, mereka akan kayak bersikap dingin gitu kan. Nah, masalah percintaan ini kalau saya melihat di anak-anak kalangan remaja ya, itu mereka ini kebanyakan masalah rebutan pacar. Nah, karena rebutan tadi ini sehingga muncul pembulian. Saya pernah menemukan kasus siswa seperti itu yang mana mereka ini saling jambak-jambakan, saling olo-olo seperti itu. Sepele masalahnya.
cowoknya. Jadi kayak ini loh, dia sama saya itu dekat lama nih ngono. Kok sama dia jadiannya ngono gitu loh, kayak gitu. Akhirnya jambak-jambakan seperti itu kan. Saya mikir kayak nggak ada yang lain aja gitu loh kan. Nggak ada opsi lain aja seperti itu. Nah, sehingga pembelian seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, masalah ini mungkin umum terjadi ya. Mungkin di sini Sobat Wisma mungkin semuanya pernah mengalami seperti itu, saya rasa umum. Masalah olo-oloan nama orang tua. Oke. Nah, siapa di sini yang nggak pernah? Wah, kayaknya nggak ada ya Pak ya? Pasti nggak ada. Nggak ada. Tapi gini, konteksnya adalah di sini ada dua konteks. Yang pertama ini pembulian verbal yang dimaklumi. Yang kedua yang tidak dapat dimaklumi. Begini nih, jangan salah paham dulu ya, Jadi yang dimaklumi ini bukan berarti kita memaklumkan bullying, bukan. Oke. Tapi gini, memanggil nama orang tua itu kadang-kadang dilakukan oleh se-circle. Iya. Misalnya kayak Rila mungkin sama siapa circle-nya? Christine ya mungkin ya. Iya. Nah, sama Christine nih, circle-an sama Christine. Nah, mungkin udah biasa Saking kalian dekatnya, menyebut kayak nama bapaknya Christine, nama bapaknya Rila itu udah biasa. Sehingga tidak ada sakit hati seperti itu. Nggak ada sakit hati. Tapi kadang anak itu offside. Mereka nyebut nama orang tuanya ke anak yang bukan circle-nya dia. Yang dia nggak tahu bahwa itu bisa menyakiti hatinya dia. Nah, sehingga ini masuk ke tipe yang kedua, yang mana ini bullying yang tidak dimaklumi seperti itu. Yang mana ketika mungkin yang ada si A ngomong si B, wih nama orang tuanya si B nih gitu. Terus si B-nya sakit hati karena emang nggak kenal sama si A kan. Lah kamu siapa kok manggil nama orang tua gitu kan, sehingga sama si B ini sakit hati sehingga dianggapnya sebagai pembullying seperti itu. Nah, ini antara pecintaan nama orang tua, kalau enggak masalah ekonomi seperti itu. Nah, jadi hal-hal kecil seperti itu harus diperhatikan lagi ya Pak, Betul. supaya nggak bawa kita ke hal-hal yang kayak bikin orang lain sakit hati. Hal sepele tetapi mungkin bagi orang lain itu bisa menyakitkan. Oke. Kalau Jadi bercanda kan harus dua orang yang ketawa. Iya, betul. Kalau misalnya ada yang salah satu yang sakit hati kan berarti bukan bercanda. Ya, Oke, betul, betul betul. banget. Nah, apakah kita sebenarnya bisa belajar nggak sih dari pengalaman permasalahan remaja yang telah berlalu itu dibanding dengan generasi saat ini, Pak? Gimana? Pengalaman Ya, jadi apakah kita bisa belajar dari sesuatu yang sudah terjadi, kayak misalnya ada kasus bullying, terus apa poin yang dapat kita pelajarin dari hal itu gitu loh, Pak? Poin-poin penting yang kita pelajari dari kasus bullying itu ya, itu yang pertama adalah tentu saja tentang tadi itu saya bilang pertama tentang adab, tata krama dan juga akhlak. Ini penting karena ibarat analoginya adalah membangun rumah. Itu yang pertama untuk rumah itu bisa berdiri adalah pondasi dulu. Nah, pondasi dari bullying itu adalah tidak adanya adab sama tata krama tadi itu. Kalau orang sudah nggak punya adab, nggak punya tata krama, itu maka sudah pasti akan terbangun jiwa-jiwa bullying. Karena apa? Karena mereka tidak toleransi, mereka tidak menghormati orang lain. Nah ini, sehingga mereka merasa bahwa mereka itu superior, mereka merasa bahwa mereka itu paling kuat, mereka merasa paling paling jago di lingkungannya. Nah, sehingga mereka merasa mereka punya mereka punya kebebasan untuk membuli orang lain. Betul. Ini. Nah, kalau adab, kalau tata krama itu diutamakan daripada ilmu, makanya dia bilang apa? Adab dulu, maka saya rasa meskipun orang sepintar apapun, sejago apapun, sekuat apapun, maka dia nggak akan membuli orang lain. Ini. Siap. Nah, mungkin apakah kita bisa mengidentifikasi nih Pak tanda-tanda gangguan kesehatan mental yang mungkin dialami oleh remaja saat ini? Biasanya tuh kalau remaja itu biasanya nggak sih, yang kadang dia itu diam sendiri di kelas. Ya, menyendiri gitu ya. Iya, Dila? menyendiri. Dan disentuh pun nggak mau. Oke. Jadi kayak bener pasti itu luka batin nggak sih? Itu traumanya berat banget sampai dia tuh temenan aja nggak mau. Gimana kita cara dia buat ngobrol sama sesama, itu sih paling sering kelihatan itu kalau misal kita lagi kumpul kerja kelompok kadang. Kan biasanya kan banyak kan yang emang itu paling seneng kerja kelompok itu kalau misalnya dipilih sama guru. Itu paling seneng aku. Oh, kenapa? Soalnya jadi meskipun
kita tuh semua itu bisa satu kelompok gitu loh, Mel. Bisa berbaur lah Iya, istilahnya. nggak harus sama Circle itu circle-nya aja, sendiri oke, gitu siap, loh. siap. Kan kasihan kan kalau kita udah kebentuk circle di kelas, nih udah kebentuk. Terus habis itu si dia ini nggak dapat kelompok, itu kan yang bingung. Kasihan juga. Dia harus masuk ke kelompok yang mana, nanti kalau masuk kelompok A dia nggak diterima, masuk kelompok B juga nggak diterima. Itu sih yang sampai saat ini kasihan banget gitu loh, gangguan. Rila sering nggak sih nemuin teman-temannya yang mungkin di kelas dia menyendiri, kurang bisa berbaur lah sama teman-temannya yang lain? Sering Ada. Dan ternyata waktu bazar Iya. kemarin tahun lalu Oke. itu dia sempat ketemu pelakunya. Oh, jadi kayak dia ketemu itu kasusnya bully atau gimana Rila? Dia kasusnya tuh awalnya dibully, terus lanjut ke pelecehan. Oh, Dia jadi waktu bazar GPG tahun lalu Iya. yang sampai malam itu, oke. ya itu dia tuh tiba-tiba lari ke kelas. Hmm, Bingung kan kita sebagai temennya. oke. Dia kayak panik gitu Iya, ya? dia itu emang diem anaknya, nggak pernah cerita apapun. Oh. Dan kita emang tahu kalau misal dia tuh di keluarganya, di rumahnya itu emang apa ya, punya konflik sama orang tuanya gitu loh. Jadi emang dari rumahnya itu udah nggak asri gitu loh, lingkungan keluarganya. Waktu ngomong ke kita itu, aku ketemu sama yang dulu pernah ngelecehin aku. Itu langsung dek gitu sih waktu itu, karena nggak ngerti harus apa. Jadi kita ajak dia buat ya wes, kita di kelas aja, kita makan-makan, daripada nanti malah keluar ketemu lagi. Oh iya, betul. Dia parah nangisnya, bener-bener sampai badannya tuh geter gitu loh. Oke, kasihan Itu, juga ya Rila iya, kalau kayak gitu. Kalau menurut Pak Galuh sendiri gimana nih Pak? Saya menyimpulkan aja ya. Iya, Jadi siap. masalah yang tadi Rila sebutkan tadi itu kan bagaimana anak kok bisa diem di kelas, bagaimana anak kok bisa menyendiri seperti itu. Itu ada faktor yang melatar belakangi seperti itu. Yang mana tadi itu sudah disebutkan bahwa faktor keluarga. Iya, faktor keluarga. Keluarga yang nggak harmonis, keluarga yang tidak bisa memayungi kehidupannya dia, itu bisa-bisa malah membuat si anak itu menjadi anak yang tadi itu menyendiri. Mereka nggak pede, kuper, kalau ngomong Oke, kuper seperti iya, itu. Nah, sehingga memang bagi saya keluarga itu penting. Iya, keluarga Betul. itu penting. Peran utama Iya. keluarga adalah untuk membimbing anak-anaknya ya Pak. Iya, Iya. jadi basicnya itu keluarga dulu. Jadi ketika keluarganya sudah harmonis, keluarganya sudah baik-baik saja seperti itu, dalam arti nggak ada permasalahan, maka saya rasa seorang anak itu akan menjadi pribadi yang lebih baik, Iya, betul. akan menjadi pribadi yang pede, percaya diri seperti itu. Kalau dari awal dari keluarganya saja sudah sudah tidak harmonis, sudah tidak akur seperti itu, maka anak akan merasa tertekan. Iya. Ketika tertekan, maka suasana yang ada di rumah akan dibawa ke sekolah. Sekolah, iya. Makanya ketika ada kasus seperti ini, sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan sekolah sepenuhnya, Iya. gitu. Karena Faktor awalnya itu di rumah, iya, seperti di itu. rumah faktor awalnya. Jadi ketika anak itu moodnya anak itu mungkin senang atau sedih, ditentukan dari dia start dulu Oke. di rumahnya, gitu. Kalau dia berangkat pagi, dia ceria, orang tuanya pagi, selamat pagi anakku, hati-hati jalan, ya itu Iya, dikasih uang menyenangkan. sangu, Uang sangu, 50 gitu dicium kan. pipinya oleh orang Iya. tuanya, menyenangkan kan. Anak kan akan bahagia gitu, kayak oh mama saya peduli, papa saya peduli seperti itu. Iya, betul. Tapi kalau anak lele kamu itu ngapain, ini PR belum dikerjakan gini, anak kan bad mood. Pagi-pagi Iya, udah bad iya, mood ya Pak iya. pastinya. Udah bad mood sehingga di sekolahan akan tadi itu menyendiri, galau dan sebagainya. Nah, sehingga ini problematiknya ya di awal. Nah, kalau udah seperti itu di sekolahan, dia pasti akan bikin masalah. Iya. Entah jadi korbannya atau jadi pelakunya. Nah, nanti biasanya orang tua menyalahkan sekolahan. Sekolahan, oke. Pada berarti itu, makanya kan saya bilang tidak sebenarnya sekolah yang salah gitu loh. Kami sebagai guru itu sudah semaksimal mungkin untuk memperhatikan siswa. Wali kelas itu tiap hari sudah memperhatikan siswanya. Dalam arti udah kayak menanyakan kabar, sudah melihat bagaimana kondisi siswanya seperti itu. Tetapi yang namanya anak ya, namanya siswa itu kan nggak tahu ya, kata-kata anak ini di rumah habis ngapain, kita kan nggak tahu. Masa guru harus datang ke rumahnya anaknya melihat terus anak ini ngapain iya, ya, iya, kan nggak kan Iya, seperti itu kan. iya. Ya,
yang menentukan adalah orang tuanya. Iya, betul. Betul. Jadi sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada remaja tuh sebenarnya nggak cuman harus di apa ya Pak istilahnya kayak dihati-hatiin sama remajanya itu sendiri, tapi juga dari orang tua atau bahkan Iya. bapak ibu guru yang ada di sekolah juga ya Iya. Pak. Betul. Jadi sama-sama saling menjaga, saling memperhatikan istilahnya kayak gitu. Nah aku mau tanya nih sama Rila, peran kamu sebagai duta anti bullying yang ada di SMA Negeri 1 Giri ini, gimana sih cara kamu untuk membantu kalau misalnya ada siswa-siswi nih yang mengalami kasus-kasus permasalahan remaja khususnya bullying? Kira-kira apa hal yang sekiranya bisa kamu lakukan untuk membantu mereka? Waktu itu ada Mel, waktu lu kejadiannya di SMA Giri. Oke. Anak kelas 10 baru masuk gitu, dia tuh emang sudah apa ya, nggak ditemani. Terus ada yang lapor, ke aku itu ada yang lapor. Anak kelas 10 tit gitu. Itu dia nggak ditemani ya sama teman-temannya sekelas gitu. Terus akhirnya saya tak samper kan Mel. Tak samper tuh dia tuh nggak sama sekali nggak mau cerita, pokoknya tuh maunya tuh nangis saja. Jadi yang aku bisa lakukan sebagai sosok pendengar itu cuman 2, dengerin dia cerita, dengerin dia nangis, sama memvalidasi perasaannya. Jadi di situ karena aku nggak bisa ngambil tindak lanjut yang lebih, karena dia sendiri nggak mau dibawa untuk ke BK. Aku kan nggak bisa kan mengambil keputusan, ya wis kamu pindah sekolah, kan nggak mungkin, Iya, nggak mungkin aku dong. ngomong, ya wis kamu pindah sekolah ya gitu, kan nggak mungkin. Jadi aku dengerin dia cerita sama kayak, iya nggak apa-apa kamu nangis tapi jangan lama-lama nangisnya gitu. Jadi cukup memvalidasi perasaannya, dan aku nggak bisa ngambil lanjutan yang lebih gitu loh, aku nggak bisa gitu. Nah mungkin dari Pak Galuh atau dari Rilanya sendiri, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada para remaja di luar sana yang mungkin tidak mendapatkan tempat nih untuk bercerita, untuk mengeluh tentang perasaan mereka? Nah ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Wisma di luar sana? Remaja? Rila, Kalau silakan. pesan susah ya Mel, kalau kita nggak punya seseorang yang bisa jadiin tempat cerita itu susah Oke. gitu. Jadi biasanya aku kalau nggak punya teman cerita itu curhatnya karena aku muslim, jadi sambil sholat tuh sambil nangis. Iya betul Rila. Itu padahal lagi Allahu Akbar itu langsung drede Oke. semuanya. Masa bodoh itu diterima apa enggak? Pokoknya nangis dulu. Pokoknya cerita dulu kalau misalnya aku ini lagi sedih, kenapa sih aku dikasih cobaan kayak gini loh. Banyak banget ngomongnya. Tapi habis itu udah lega banget rasanya. Kalau kita biasanya kan kalau ngomong cerita ke orang-orang yang enggak Kita kita akrab gitu, banget itu kadang kan dibeberin. Oke. Jadi kayak si Rila itu loh keluarganya kayak gini gitu. Itu sih yang bikin kayak wah ternyata nggak semua orang itu bisa tak percaya gitu loh. betul. Meskipun kita taunya dia itu udah friend banget nih sama kita, tapi ternyata rahasia sekecil itu pun nggak bisa mereka keep sendiri, tapi malah dibeberin sama orang lain itu. Berarti kalau Rila sendiri kalau memang ada problem gitu ya, itu ceritanya ya biasanya lewat doa, lewat Iya. sholat. Terus mungkin Rila pernah gak sih kayak ada problem terus ceritain ke orang tua gitu? Pernah kalau ke orang tua tuh sering, karena aku anak perempuan Mel. Oke. Biasanya kan anak perempuan tuh banyak yang nggak deket sama ayahnya karena dari banyak kasus yang orang tuanya ngelecehin anaknya sendiri, dan terlebih itu ayah. Tapi aku beruntung punya ayah yang mau dengerin aku cerita. Ya meskipun balasannya tuh nggak penting-penting banget Oke. gitu loh. Yang penting kamu ngerasa aku udah punya Aku tempat udah cerita punya nih. teman cerita Iya. dan effortnya tuh nggak main-main. Jadi aku tuh lagi sedih, padahal nggak pengen apa-apa. Tiba-tiba tuh dimsum nasi kuning apa-apa tuh di meja. Gitu Peka loh. ya Iya, bedanya. peka Oke. gitu. Mau dong cowok satu kayak gitu, gitu loh. Yang peka gitu. Amin ya Rila Amin ya. ya Allah. Oke. Kalau Pak Galuh sendiri gimana Pak? Apa nih pesan untuk para Sobat Wisma di luar sana? Untuk mengurangi bullying ya. Ya. Begini, kalau misalnya Anda punya permasalahan tentang diri Anda pribadi misalnya seperti itu, dan Anda pengen cerita, pengen ngomong ke orang, ceritalah. Tetapi pilih orangnya siapa yang ceritain. Ini, ketika Anda tidak bisa memilih dan memilah orang yang Anda ajak cerita, jadi bumerang. Karena orang itu bisa jadi malah justru akan tepuk tangan kepada masalah Anda, seperti itu. Akan malah merasa senang karena Anda kena masalah. Iya.
Tapi kalau itu teman Anda yang memang Anda percaya, memang sudah tahu seluk-beluk hidup Anda, Iya. Anda cerita ke dia, saya rasa itu akan bisa mengurangi beban mental atau beban kesehatan jiwa Anda seperti itu. Yang mana yang awalnya Anda mungkin stres seperti itu, Anda mungkin merasa bahwa Anda tertekan pikirannya seperti itu, akan berkurang. Dan saya itu mengalami itu sendiri. Saya kalau ada masalah-masalah pribadi terkait cewek, Oke. jadi saya kan habis ini menikah gitu ya. Nah ini ya, gitu ya. Happy Jadi wedding. Iya, nanti Ya. jadi pagar ayu kita Oke, ya. oke. jadi permasalahan yang sebelum menikah ini banyak gitu. Iya. Nah saya nggak bisa dong memilih atau mencerita ke semua orang, sembarang orang nggak bisa kan. Kayak saya cerita ke kepala sekolah nggak mungkin Waduh, seperti itu iya kan, dong, nggak mungkin Bang. seperti itu. Nah, sehingga saya cari orang yang saya percaya seperti itu, teman saya sendiri. Nah sehingga saya udah punya circle, ada circle namanya Pesimis Squad. Halo Pesimis Wih, Squad. Squad. Ya. Ini teman-teman saya Pesimis Squad ini adalah orang-orang 3 orang kami bertiga seperti itu, yang saya percaya untuk cerita. Yang mana kalau ada masalah-masalah dalam percintaan, mungkin masalah pertemanan, masalah dalam kerja pun, itu kami akan sering sharing. Kenapa? Kalau nggak sharing, itu beban dalam pikiran atau hati saya sendiri. Seperti itu. Bahkan nggak cuma saya sendiri ya, bahkan mereka pun juga kalau ada masalah di kantor mereka atau masalah tentang cinta mereka seperti itu ya, mereka akan sharing ke saya juga seperti itu. Karena kalau bagi mereka, bagi kami bertiga itu sharing bertiga itu adalah hal yang menyenangkan. Oke. Selain karena memang mengurangi rasa stres seperti Iya. itu, mengurangi stres dan sebagainya, itu juga bisa mempererat pertemanan juga. Sehingga yang awalnya teman jadi saudara pada akhirnya iya, gitu. Sehingga kami bertiga itu seperti saudara. Gitu. Jadi sebenarnya alangkah lebih baiknya kalau misalkan ada problem, jangan dipendam sendiri gitu Jangan ya. dipendam sendiri. Mending cerita. Oke. Mungkin ceritanya juga nggak harus lewat manusia, tapi kalian juga bisa doa lewat Allah. Misalkan kayak kalian sholat pun terus kalian ngeluh lewat doa, itu menurut aku juga udah cukup sih Pak Iya. untuk ngeluarin apa yang kita rasain gitu Iya, kan. betul. Oke. Nah Sobat Visma, tak terasa kita sudah sampai nih di ujung acara. Nah kedua narasumber kita hari ini wah super duper kece banget, no kaleng-kaleng pokoknya Sobat Visma. Nah Sobat Visma, semoga sharing session kita hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Rila dan juga Pak Galuhnya sendiri tadi bisa memberikan pelajaran bagi kita nih, agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang mungkin lebih aware lagi sama perasaan, Betul, terus betul, juga betul. lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan lain Betul. sebagainya. Sobat Visma, terima kasih banyak atas waktunya. Saya Imelda Yuniar melaporkan dari Semagi TV. Terima kasih dan sampai jumpa.